Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia. Pengobatan DM bertujuan untuk mencapai kadar gula darah normal dan untuk mencegah komplikasi. Berdasarkan data terbaru, Indonesia mengalami peningkatan kasus diabetes mellitus secara signifikan. Diabetes mellitus tidak hanya menyerang pada usia lanjut, melainkan hingga saat ini juga ditemukan menyerang pada usia produktif. Dalam hal ini menimbulkan beban ganda bagi sistem kesehatan. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan untuk mengawasi secara ketat dalam pemilihan terapi obat melalui panduan klinis dan juga formularium nasional. Nah, sebelum meresepkan dan menyiapkan obat, penting sekali bagi tenaga kesehatan untuk mengetahui apakah obat tersebut sudah masuk ke dalam formularium nasional ataukah belum. Nah, formularium nasional itu sendiri merupakan daftar pilihan obat terpilih yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang biasa disebut dengan JKN. Lalu, bagaimana sih cara mengetahui obat tersebut sudah masuk ke dalam Fornas ataukah belum? Yaitu dengan cara melalui situs web resmi Fornas. Gunakan pada kolom pencarian dengan kata kunci seperti metformin, insulin, ataupun antidiabetes. Nah, hasil pencarian akan menunjukkan sediaan, kekuatan, dan juga pembatasan penggunaan obat yang telah dijamin oleh JKN. Contohnya seperti obat antidiabetes lini pertama, seperti metformin, itu pasti sudah terdapat dalam formularium nasional karena efektivitas dan biayanya yang sangat tinggi. Obat antidiabetik dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu insulin dan obat antidiabetik oral. Pada obat antidiabetik oral dibagi menjadi 5 golongan. Kira-kira apa aja ya? Yuk mari kita bahas mengenai mekanisme kerja dan contoh obatnya. Pada golongan yang pertama, yaitu golongan penekan produksi glukosa hati atau biasa kita sebut sebagai biguanida. Untuk mekanisme kerjanya, yaitu menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan hipersensitivitas sel terhadap insulin. Untuk contoh obatnya, yaitu metformin. Pada golongan yang kedua, yaitu golongan pemicu sekresi insulin atau biasa kita sebut sebagai sulfonylurea dan glicida. Untuk mekanisme kerjanya, yaitu merangsang sel beta pada pankreas untuk meningkatkan sekresi pada insulin. Nah, untuk contoh golongan sulfonylurea, yaitu glibenclamid dan glimepirid. Untuk golongan glicida, yaitu contoh obatnya repaglidin dan nateglidin. Pada golongan yang ketiga, yaitu golongan alpha-glikosidase inhibitor atau biasa kita sebut sebagai AGI. Untuk mekanisme kerjanya, yaitu menghambat enzim alpha-glikosidase di dalam usus halus yang berfungsi memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, sehingga terjadinya hambatan absorpsi di dalam darah. Nah, untuk contoh obatnya yaitu akarbos. Yang keempat, golongan peningkatan inkretin dengan mekanisme kerja menghambat enzim DPP4. Enzim ini bertanggung jawab untuk merusak hormon inkretin GLP1 dan GIP. Penghambatan DPP4 meningkatkan kadar hormon inkretin aktif yang selanjutnya meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas dan menurunkan sekresi glukagon dari alfa pankreas. Yang kelima, golongan peningkat ekskresi ginjal dengan mekanisme kerja menghambat transporter sodium glukosa cotransporter 2 di tubulus proksimal ginjal sehingga meningkatkan pembuangan glukosa melalui urin. Contoh obat yang ada di Indonesia yaitu dapagliflozin dan empagliflozin. Berdasarkan penggolongan obat tersebut dapat disimpulkan obat antidiabetes umum dan tersebar luas di Indonesia dapat didapatkan melalui apotek maupun fasilitas kesehatan seperti JKN. Golongan obat yang pertama yaitu biguanida, contoh obatnya
Metformin, golongan obat yang kedua yaitu pemicu insulin, contoh obatnya glibenclamid dan glimepiride. Golongan obat yang ketiga yaitu penghambat absorpsi, contoh obatnya acarbose. Golongan obat keempat yaitu peningkatan intraktor, contoh obatnya sitagliptin. Golongan obat kelima yaitu peningkatan ekskresi ginjal, contoh obatnya dapagliflozin.